penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada satu orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus di Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita akan mengawal kasus peradilan biar tegak lurus ya sampai selesai. Kasus pengedoran siswa SMK di Semarang ya. Nah, di sini kita lihat ada ketidakbenaran dari oknum polisi masalah barang bukti ya. Barang bukti ya. Jadi saya pikir ya, saya duga barang bukti ini bukan miliknya orang ya, dan yang diduga tersangka itu disuruh duduk di bawah. Itu sudah tidak berperi kemanusiaan ya, saya duga demikian ya. Jadi yang namanya barang bukti yang dari logam pipih panjang runcing itu pada dasarnya kondisi barang harus sesuai dengan apa adanya ya. Siapapun termasuk penyidik jangan sampai menghilangkan atau menghapus jejak yang ada di dalam barang bukti tersebut, semisal sidik jari ya. Jadi pegang barang bukti itu harus menggunakan sarung tangan agar tidak tercampur sidik jarinya si pemilik bukti dengan orang lain ya. Kejadian itu ya saat ada di Polda Jateng dalam menggelar konferensi pers ya pada hari Rabu tanggal 27 ya, Rabu 27 November 2024 kalau salah mohon dikoreksi ya. Jadi sangat memprihatinkan sekali ini kinerja Polri ya. Jadi waktu konferensi pers itu diperlihatkanlah beberapa barang bukti ya, yang berupa benda pipih tajam panjang runcing ya. Jadi banyak komentar ya. Tersangka dan saksi yang dihadirkan dalam jumpa pers tersebut, para tersangka terlihat duduk di lantai di depan meja yang digunakan oleh polisi. Oke, lanjut ya. Jadi orang-orang yang disangkakan itu atau terduga tersangka keributan itu tidak boleh duduk di bawah ya. Dalam konteks SOP dan hak asasi manusia itu juga sangat tidak tepat dan bertentangan ya. Demikian. Jadi pihak polisi harus tetap menjunjung tinggi kehormatan, apalagi yang dihadirkan tak hanya tersangka, tak hanya terduga tersangka maksud saya ya, tapi juga saksi yang masih di bawah umur usianya. Ya, ini jelas tidak mencerminkan satu proses yang manusiawi, perlu refleksi bersama dan dievaluasi ya. Dalam kasus pengedoran siswa SMK ini ya. Jadi sekali lagi untuk terduga tersangka itu harusnya dijunjung tinggi kehormatan, apalagi yang dihadirkan tak hanya terduga tersangka tapi juga saksi yang masih berusia di bawah umur ya. Ini sangat tidak manusiawi. Demikian, untuk selanjutnya kita simak ya. Mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada satu orang meninggal ya,
3 orang terluka, lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus di Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan, dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu dievaluasi seperti apa. Ya, jangan sampai nilai titik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini susah sekali berkomunikasi. Membawa celurit atau kelewang tersebut. Aksinya dengan cara melakukan penembakan terhadap pelaku krea atau tawuran tersebut. Akibat dari aksi penembakan tersebut, satu pelaku krea mengalami luka di pinggul sebelah kanan dan berakibat meninggal dunia. Pada saat anggota tersebut melakukan penembakan, bersangkutan menyisir lagi lokasi di mana pelaku itu melarikan diri dan ditemukan di jalan, dan akhirnya oleh anggota tersebut dibawa ke rumah sakit. Demikian Mbak secara singkatnya. Jadi pemanggilan Kapolres Semarang itu ya oleh DPR RI ya, Habibur Rahman ya, menyoroti kinerja Kapolres Tabes Semarang yang wajib dievaluasi ya, sebab usai peristiwa pengedoran tersebut Kapolres Semarang tidak bisa dihubungi ya, jadi ditelepon tidak pernah diangkat. Banyak sekali masyarakat yang mengatakan Kapolresnya harus mendapatkan evaluasi khusus ya. Dan Habibur Rahman pun sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian ditelepon tidak pernah diangkat ya. Nantinya dalam rapat digelar bersamaan pemanggilan Kapolda Sumatera Barat ya, kalau salah mohon diinformasi ya. Jadi sekedar informasi bahwa siswa SMK berinisial Golf Romeo Oscar terbaca GRO itu almarhum setelah oknum polisi dari Satuan Reserse Narkoboy Polrestabes Semarang ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut. Baik, Pak Artanto, kenapa kemudian sampai dilakukan penembakan oleh anggota tersebut, Pak? Apakah memang kondisinya sudah terdesak, ataukah sebenarnya memang hanya untuk melerai biasa, Pak? Nah, ini sedang kita lakukan penyelidikan mendalam terhadap anggota tersebut. Kita mempunyai alat bukti, barang bukti berupa CCTV yang kita dalami, dan kita tentunya akan meminta keterangan dari bersangkutan dan juga saksi-saksi maupun alat bukti ya, kita sesuaikan nanti faktanya di lapangan. Tentunya untuk saat ini yang bersangkutan mengakui bahwa melihat terjadinya aksi kekerasan berupa krea dan juga diduga juga oleh bersangkutan itu begal karena saling kejar-mengejar menggunakan senjata tajam. Antara anggota ini dengan mereka yang disebut para pemuda pelaku tawuran ini, Pak Arianto, apakah memang kalau tadi saya dengar memang masih butuh pendalaman lebih detail lagi, harusnya nanti diberikan informasi kepada masyarakat. Tapi tadi yang disampaikan dari Pak Kabid Humas bahwa kemudian anggota ini melihat ada saling berkejaran begitu, bahkan juga diduga sempat akan membegal. Nah, kemudian diletuskanlah tembakan tersebut. Sudah sesuai SOP penanganan seperti itu, Pak Arianto? Nah, ini yang lebih menyala lagi ya, ini komentar dari penasihat ahli Kapolri yaitu Pak Arianto Sutadi ya, yang dia aktif di kasus Vina Cirebon ya. Jadi Pak Arianto Sutadi ini memberikan komentarnya terkait kasus siswa SMK yang almarhum karena didor oleh oknum polisi Semarang Jawa Tengah ini ya. Ini Pak Arianto Sutadi ini memang benar-benar oke ini ya. Dan beliau mengaku prihatin ya karena masih ada perbedaan keterangan antara Polrestabes Semarang dengan saksi-saksi warga masalah keributan ya, masalah gini, masalah gini loh, antar kelompok anak-anak. Jadi keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian dan warga itu sangatlah berbeda, seperti perbedaan ya, jadi agak nggak nyambung gitu loh. Jadi sulit sekali untuk dipercaya ya. Kesaksian warga pada saat itu tidak ada keributan. Oke, kita lanjut. Ya, kalau dari cerita yang singkat itu ya, kemudian ada orang tertembak, kemudian alasannya katanya karena habis tawuran, dan kemudian ketika kameranya gelap, maaf ya, kepegok ya sama anggota polisi yang di dinas di narkoba itu. Dan saya tanyakan pada Kapolresnya itu, dia tidak dalam keadaan tugas untuk operasi pembongkaran itu. Baik, pulang dari bekerja posisinya. Ya, jadi apapun alasannya, kemudian ada orang tertembak meninggal dengan alasannya itu habis tawuran, itu pasti tidak akan mungkin bisa dibenarkan. Karena apa? Senjata api itu yang dipakai oleh polisi itu di dalam ketentuan pemakaiannya itu jelas ada ya. Sangat jelas sekali di dalam Perkap nomor 8 tahun 2009. Kebetulan saya yang bikin Perkap itu sehingga saya hafal betul. Jadi senjata api polisi itu hanya dipakai untuk
melindungi jiwa seseorang, entah jiwa diri sendiri dari ancaman yang bertubi-tubi yang sudah jelas mematikan, atau jiwa seseorang, misalkan ada orang mau dimakan dengan orang gila, kita bilangnya orang gilanya tuh, itu, atau orang mau dibegal, mau sudah becak, dibacok gitu, kita bisa boleh membunuh begalnya itu. Baik. Jadi untuk melindungi itu. Nah ini kan kalau dikejar-kejar, apa alasannya kan itu katanya ada yang ini. Nah saya ingin menyoroti begini ya. Ini sebenarnya ini polisi kelihatannya kurang pandai ya memanage media. Berita yang meledak ini kan berita polisi menembak anak kecil, jadi seakan-akan polisi demikian brutal, ngawur saja, kemudian nggak menggunakan senjata, tidak ini. Tapi kemudian ketika diekspos, mestinya kan diberitakan seperti itu, polisi kan mestinya berpikir ya, wah polisi sudah dituduh buruk ini ya, bagaimana caranya meredam supaya tidak dibully terus kan itu. Mestinya kan dia menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya gitu. Tetapi kemarin di dalam press release pertama kali yang diutarakan justru apa itu tawurannya itu celuritnya ditunjukkan. Akhirnya kan polisi ini nyari pembenaran seakan-akan melindungi oknumnya yang jahat itu tadi kan gitu kan. Ini saya nggak ngerti apakah tidak disadari oleh polisi apa tidak. Tapi kemudian tadi ketika saya tanya, kemarin Mbak Putri kan tanya saya, Pak, apakah dengan rekonstruksi itu, rekonstruksi itu nanti akan menguak apa yang terjadi? Saya jawab kan, ya pasti akan terkuak nanti kalau sudah saksi semua termasuk saksi yang melihat bagaimana penembakan. Gitu. Entah ini kan hanya saksi-saksi yang orang tawuran. Nah ternyata karena begini, kejadian tawurannya itu yang menangani adalah Poltabes. Adapun penembakan itu ditangani oleh Propam. Sehingga Propam tidak bisa membawa itu untuk di dalam rekonstruksi kemarin itu. Jadi